Selamat datang di channel Kurata Watashi no Namaewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga SN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurata KKUROTAKA. Nanti langsung muncul channel saya di urutan yang ke atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-974 ini, saya akan membahas mengenai langkah-langkah menjadi YouTuber dari 0 sampai dapat gaji YouTuber ya. Jadi dari 0 ya, dari belum tahu apa-apa sampai bisa dapat gaji. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkah, ini ada saya punya 3 saran ya. Bukan 3 saran nih, yang pertama ini bukan saran. Nah, ini keterangan yang pertama. Jadi video ini ya, itu hanya langkah-langkahnya saja ya. Hanya langkah umumnya saja. Langkah umum ya, jadi tidak membahas secara detail, karena kalau dibahas secara detail nanti akan sangat panjang sekali, mungkin butuh waktu sampai berjam-jam mungkin untuk membahas secara detail. Jadi ini hanya langkah umumnya saja, nanti ini butuh waktu berapa menit. Kemudian saran saya ya, yang pertama itu caranya ini sangat panjang, jadi ada 19 langkah kalau tidak salah. Kalau misalkan teman-teman nonton sampai akhir, mungkin bisa melemahkan mental teman-teman ya, yang baru, yang mulai dari 0. Jadi saran saya itu lakukan per langkah. Jadi langkah, kalau misalkan teman-teman mulai dari 0 ya, teman-teman nonton sampai langkah pertama saja. Langkah pertama kemudian teman-teman lakukan. Setelah lakukan, sudah langkah pertama sudah dilakukan, teman-teman balik ke sini lagi nonton langkah kedua. Kalau misalkan teman-teman sudah sampai langkah ke-10, nah teman-teman lakukan langkah ke-11. Langkah ke-11 lakukan. Setelah dilakukan, nanti kapan-kapan balik lagi ke sini untuk melanjutkan langkah ke-12 seperti itu. Jadi saran saya, kalau misalkan mental teman-teman tidak kuat, lebih baik jangan nonton secara keseluruhan, tapi nonton per bagian saja, sesuai dengan kondisi teman-teman. Ya. Setelah kita langsung masuk ke langkah yang pertama. Nah, ini langkah pertama menurut saya ya. Langkah pertama itu pahami dan patuhi aturan umum. Nah, aturan umum itu berupa pedoman komunitas dan hak cipta. Dulu itu pedoman komunitas, hak cipta itu masuk ke dalam pedoman komunitas. Kemarin saya cek lagi, itu ternyata pedoman komunitas dan hak cipta itu sudah terpisah. Dulu itu ada yang terpisah, ada yang masih masuk bagian. Ternyata saya cek lagi, itu di pedoman komunitas itu ternyata sudah tidak ada hak cipta di bawahnya. Tuh. Nah, kenapa langkah ini ya saya masukkan ke langkah yang pertama? Nah, alasannya adalah karena ini, sebagian YouTuber yang tidak patuh ya, entah itu sengaja atau tidak sengaja ya, yang tidak patuh itu banyak yang terkena pelanggaran. Dan ketika terkena pelanggaran, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan itu terkena teguran, kemungkinan kedua itu terkena penghentian akun. Nah, dari banyak YouTuber pemula ya, yang terkena teguran dan penghentian akun, sebagian itu bingung, entah gimana, bingung mumet gitu. Yang lain itu menyerah. Nah, karena itulah, memahami aturan saya masukkan ke dalam langkah yang pertama. Saya sudah pernah bahas di video sebelumnya. Langkah pertama itu bukan memahami aturan ya, di video saya yang lama, tapi karena banyak kasus yang terjadi, saya memasukkan memahami aturan itu dan mematuhi aturan itu ada di langkah yang pertama. Karena kalau sampai ini tidak dilakukan, nanti akan pusing sendiri. Nah, aturan umum itu ada 2. Nanti ada aturan lain gitu lah. Ada banyak aturan. Nah, ini aturan umum dulu. Yang perlu dipelajari aturan umum dulu. Nah, ini saya sudah menuliskan linknya ya untuk pedoman komunitas. Teman-teman bisa baca aturan resmi ya ini ya. Itu di support.google.com /YouTube_9288567 tanda tanya HL sama dengan ID. Sedangkan untuk hak cipta itu ada di support.google.com /YouTube_YouTube_2814000 tanda tanya HL sama dengan ID. Nah, itu dulu. Selanjutnya, langkah yang kedua.
Langkah yang kedua itu adalah membuat akun atau channel. Nah, tujuan dari membuat akun atau channel itu ya, alasannya itu untuk mengupload video. Kalau tidak punya akun itu tidak bisa upload seperti itu. Nah, caranya itu yang pertama, teman-teman itu buat email. Kalau sudah punya email itu bisa dipakai, jadi tidak harus membuat email yang baru ya. Kalau sudah punya email berarti tidak perlu membuat email yang baru, pakai email yang lama tidak masalah. Nah, yang penting punya email. Nah, kemudian setelah mempunyai email, teman-teman buat akun. Nah, teman-teman masuk dulu ke youtube.com, kemudian sign in atau login, tergantung tulisan di teman-teman itu apa, kemudian pilih buat akun. Nah, kemudian ikuti aja urutan langkah-langkahnya seperti apa, tinggal diikuti saja. Nah, namun kalau misalkan teman-teman ya, ini saya beri keterangan ya, kalau teman-teman bisa komentar ya, teman-teman itu bisa komentar di video saya ini, itu teman-teman entah sadar atau tidak sadar itu sudah punya akun. Nah, itu bisa buat upload. Tapi saran saya itu kalau bisa harus ingat passwordnya, karena kadang ada disuruh verifikasi lagi, ingat email sama passwordnya, dan ada apa namanya nomor HP-nya juga, karena buat jaga-jaga kalau emailnya lupa, itu bisa dipakai. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah upload video. Nah, upload video itu ya, karena untuk dapat uang dari YouTube itu yang dipasangi iklan itu kan di video kita. Kalau kita tidak upload itu tidak bisa dapat apa-apa ya. Jadi harus upload video, namanya kan YouTube ya, memang kumpulan dari video-video gitu. Nah, itu syarat untuk monetisasi itu kan berhubungan dengan video juga. Nah, syarat dapat uang dari YouTube itu ya, alasannya itu syarat dapat uang dari YouTube ya, yang utama ya harus ada videonya, jadi harus upload video. Nah, teman-teman yang belum tahu caranya, pertama login, kemudian buat. Setelah login itu klik buat. Sini ada, bisa saya beri contoh apa ya, YouTube ya. Caranya kalau saya tuh kalau upload itu langsung pakai ini, saya pakai cara cepat. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak tahu cara cepatnya itu manual, agak panjang itu kalau manual. Nah, ketika teman-teman sudah login ya, nanti akan di bagian sini, ini kan ada ini, tanda ini kan buat. Nah, itu bisa diklik, kemudian upload video. Nah, seperti itu caranya. Atau kalau misalkan bukan upload video ya, teman bisa tuh live streaming, bisa pilih yang bawahnya tadi. Nah, ini kan tadi kita beri contoh yang buat video, yang upload video seperti ini. Tinggal ini diklik aja, nanti akan muncul videonya. Nah, cara lainnya ya, teman-teman bisa pakai live streaming. Setelah login ya, teman-teman bisa masuk ke sama dengan ini tadi, di bagian ini kan ada apa namanya, ada gambar ini kan ya, ada tulisannya kan buat, itu ada tulisannya buat. Nah, itu tinggal bisa pilih upload atau live streaming. Kalau live streaming berarti langsung buat video otomatis upload gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang keempat, pelajari YouTube Studio. Nah, jadi teman-teman itu harus menguasai YouTube Studio. Nah, ini YouTube Studio itu tampilannya seperti ini ya. Nah, ini YouTube Studio, ada dashboard, konten, playlist, analitik, nah seperti itu. Itu karena di dalamnya itu ada banyak fasilitas gitu, ada kumpulan komentar macam-macam gini ya. Nah, ini komentar dan apa ini fasilitasnya itu ada macam-macam. Jadi teman-teman bisa lihat macam-macam itu di sini. Yang upload kemarin yang kayak analitik ini untuk melihat
sudah sejauh mana pencapaiannya. Nah, kalau teman-teman masih belum tahu ya, kalau sudah login, teman-teman misalkan sudah login di YouTube, nah, misalkan sudah login tapi belum tahu cara masuk di YouTube Studio, teman-teman tinggal ikuti ini aja. Pertama masuk youtube.com, kemudian login. Kalau sudah login, karena saya nggak pernah logout ya, jadi itu ya login terus, nggak pernah masukkan login. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian kanan, nah bagian kanan atas ini bisa dicek. Nah, kemudian dipilih YouTube Studio. Nah, itu cara manualnya. Kalau saya langsung tak pencet ini, dashboard ini. Ini karena sudah saya setting supaya semua yang saya butuhkan ada di sini. Jadi tidak perlu pakai langkah-langkah yang ribet itu, langsung pencet otomatis muncul. Nah, itu harus dipelajari biar tahu lah sudah sejauh mana pencapaiannya. Nah, kemudian yang kelima adalah kejar syarat monetisasi. Syarat monetisasi itu ketika kita berhasil monetisasi itu kan dapat iklan. Kenapa ngejar syarat monetisasi dulu? Kenapa bukan mendaftar monetisasi dulu? Ini ya, yang keenam ini nanti kan mendaftar monetisasi. Karena sebagian YouTuber itu ya, yang pernah curhat saya kan di komentar di video saya itu, asal mendaftar tapi tidak tahu aturan, akibatnya melakukan pelanggaran dan akhirnya menyerah. Sudah mendaftar tapi menyerah. Yang saya khawatirkan itu nanti akunnya itu akan jadi bermasalah atau tidak, karena sudah terlanjur mendaftar. Tapi kalau kejar syarat dulu, nanti ketika mendekati syarat monetisasi baru mendaftar, itu lebih baik. Saran saya begitu. Ya, saran saya itu kejar dulu syarat monetisasi. Kalau sudah mendekati pencapaian, ya, tercapai, itu baru mendaftar. Kecuali kalau teman-teman itu orang yang benar-benar paham aturan ya, karena kayak saya sendiri itu, saya itu memahami aturan dulu. Saya mengutamakan pahami aturan dulu baru mengejar syarat monetisasi. Itu. Kalau sudah paham aturan, nah langsung mendaftar monetisasi tidak masalah. Tapi kalau kurang terlalu paham, mending kejar dulu syarat monetisasi. Nah, di sini syarat monetisasi itu ada dua ya. Saya menuliskannya ada dua. Saya menyebutnya, ini sebutan saya sendiri, itu syarat kelayakan dan syarat pencapaian. Ada dua. Nah, syarat kelayakan itu ya, ini aturan resminya itu judulnya pedoman konten yang cocok untuk iklan. Nah, itu ada di support.google.com/unsur/61622778 tanda tanya HL sama dengan ID. Nah, itulah, ini kayaknya belakangnya entah perlu ditulis atau enggak. Yang ini dan ref underscore topik sama dengan 9153642. Itu. Jadi tidak semua yang memenuhi syarat ini. Ini kan syarat pencapaian. Syarat pencapaian saat ini itu 4.000 jam dan 1.000 subscriber. Teman-teman bisa lihat di aturan resminya di support.google.com/YouTube/__728551 tanda tanya HL sama dengan ID. Nah, banyak YouTuber itu yang tidak tahu ya, tahunya syaratnya itu cuma ini doang, 4.000 jam dan 1.000 subscriber. Tapi setelah mereka tercapai, mereka ditolak monetisasi. Itu karena apa? Mereka tidak layak, tidak memenuhi syarat kelayakan. Itu penyebabnya itu cuma satu, tidak memenuhi syarat kelayakan. Intinya cuma itu. Nah, biasanya itu tidak patuh aturan, penyebabnya tidak patuh aturan. Jadi asalkan teman-teman patuh aturan, kemudian entah lama entah cepat, 4.000 jam dan 1.000 subscriber itu tetap bisa monetisasi asalkan patuh aturan. Tapi kalau misalkan tidak patuh aturan,
walaupun dapat 4.000 jam 1.000 subscriber itu tidak bisa monetisasi, ditolak. Itulah namanya syarat kelayakan. Nah, teman-teman itu harus dikejar, itu dipahami itu aturan kelayakannya. Nah, langkah yang keenam adalah mendaftar monetisasi. Nah, ini tadi bisa dibalik ya, tergantung kondisi teman-teman. Nah, ini saya sarankan ya, mendaftarnya itu ketika mendekati syarat pencapaian. Kemudian saran saya lagi itu alamat negara itu pastikan benar. Nah, kemudian kalau saran saya buat TKI dan TKW itu lebih baik pilih alamat Indonesia, jangan alamat di sana. Karena sebagian kemarin saya cari-cari itu belum ketemu cara mengubah alamat negara. Entah tidak bisa atau saya yang belum ketemu untuk mengubah alamat negara, ya bisa. Nah, kalau teman-teman itu jadi TKI atau TKW, lebih baik pilih alamat Indonesia saja. Nah, kemudian langkah ketujuh adalah pelajari Google AdSense. Google AdSense ya. Nah, kita di sini Google AdSense. Saya buka dulu sambil ini ya. Teman-teman bisa login ke google.com/AdSense/new ya, Pak. Atau google.com/AdSense. Itu saja. Nanti bisa login ke situ, kemudian dilihat tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ada pendapatannya, nanti di sini ada bagian pembayaran seperti ini. Setelah login nanti bisa masuk seperti ini. Yang sering kita lihat itu hanya bagian branded dan pembayaran, itu yang paling penting. Nah, itu nanti teman-teman dipelajari macam-macam. Nanti juga di bagian ini kalau ada yang tidak lengkap akan muncul tulisan apa-apa bagian atas ini. Ini khusus bagi yang sudah monetisasi. Saran saya ini khusus yang belum monetisasi, yang belum itu santailah. Kemudian langkah ke-8 adalah peninjauan. Nah, peninjauan itu adalah saat dimana ya, saya dulu itu lupa namanya itu ya. Intinya karyawan YouTube itu ya, itu meneliti video-video dari YouTuber untuk menguji apakah itu layak dapat iklan atau tidak. Itulah dinamakan peninjauan. Nah, jadi ini dalam hal ini itu YouTuber itu perannya itu peran pasif, bukan peran aktif ya, perannya pasif. Jadi hanya bisa menunggu, nah, tapi sambil meningkatkan traffic. Saran saya itu sambil meningkatkan traffic. Nah, dan sabarlah menunggu, karena ada yang sampai 6 bulan itu baru bisa berhasil monetisasi. Lama sekali, kalau saya dulu itu 58 hari. Lama peninjauannya. Nah, kenapa saran saya itu meningkatkan traffic itu biar kalau trafficnya rendah ketika berhasil monetisasi nanti itu akan butuh waktu lama untuk mencairkan. Jadi kalau usahakan tingkatkan traffic itu sambil meningkatkan traffic. Langkah ke-9 adalah monetisasi. Jadi ketika sudah peninjauan sudah selesai, itu berhasil monetisasi. Nah, cirinya yaitu kalau teman-teman ada ikon ya, dolar ya warnanya hijau, itu sudah masuk di sini ya, dolar warna hijau. Di konten ya, bagian studio, YouTube Studio, kemudian di bagian konten, kemudian di video-videonya ini sudah ada ikon monetisasi warna hijau seperti ini, berarti teman-teman sudah berhasil monetisasi ya. Nah, namun ya kalau ini warnanya hitam, itu teman-teman tinggal diubah aja, tinggal diubah supaya warnanya menjadi hijau seperti itu. Nah, karena dulu kasus saya itu monetisasi saya dicabut, kemudian monetisasi lagi, monetisasi saya dicabut, kemudian monetisasi lagi. Kasusnya itu berbeda. Nah, awal monetisasi ini tuh langsung
tidak langsung hijau, tapi hitam dulu. Itu monetisasi saya yang pertama, itu hitam dulu. Nah, ketika monetisasi saya dicabut, kemudian saya monetisasi lagi, itu ketika berhasil monetisasi ini langsung hijau. Jadi ada dua kemungkinan. Saya mengatakan ada dua kemungkinan berdasarkan pengalaman saya. Nah, karena nanti posisi teman-teman itu ikon monetisasinya warna apa itu setelah berhasil monetisasi. Selanjutnya adalah langkah ke-10, yaitu pahami dan patuhi aturan traffic tidak valid. Nah, jadi traffic tidak valid aturan ini itu membahas tentang pelanggaran YouTuber yang dapat berakibat buruk bagi pengiklan atau mitra YouTube, pengiklan mitra YouTube istilah lainnya. Nah, kenapa harus memahami ini? Ini saya tekankan ya. Kalau tidak memahami ini dan melanggar peraturan, teman-teman itu iklannya bisa dicabut, karena saya pernah mengalaminya ini. Iklan dicabut gara-gara traffic tidak valid. Nah, karena itu teman-teman pahami apa saja yang tidak boleh dilakukan, yaitu patuhi. Itu untuk agar iklannya itu aman. Nah, aturan resminya teman-teman bisa lihat di akun AdSense dinonaktifkan karena traffic tidak valid. Judulnya itu linknya itu ada di support.google.com /asfar/57153 tanda tanya HL sama dengan ID. Aturan resminya ada di situ. Teman-teman pelajari. Selanjutnya langkah ke-11 itu yaitu mengejar $10 atau Rp130.000. Kenapa harus mengejar ini? Ya, karena syarat pengajuan PIN Google AdSense dan syarat pengajuan nomor rekening ya, itu harus punya $10 atau Rp130.000 yang sudah masuk di Google AdSense. Di sini sudah masuk di sini. Kalau tidak ada itu tidak bisa mengajukan. Kalaupun bisa mengajukan, itu nanti responnya itu akan terlambat. Dulu itu pernah gitu, ada aturan dulu itu tidak bisa mengajukan, tapi pernah juga ada aturan yang bisa mengajukan, tetapi respon dari YouTube itu akan ditunda. Nah, caranya untuk mengejar ini teman-teman perbaiki kualitas dan kuantitas video. Jadi tidak hanya kualitasnya saja, tapi kuantitasnya. Jadi videonya diperbaiki dan diperbanyak. Gitu. Langkah ke-12 adalah mengisi informasi pajak. Nah, ini ya merupakan syarat untuk pencairan YouTube. Nah, mengisi informasi pajak itu tidak harus di langkah ke-12. Bahkan mengisi informasi pajak itu bisa dilakukan ketika teman-teman itu bahkan belum berhasil monetisasi, itu bisa dilakukan. Nah, informasi pajak itu teman-teman bisa masuk ke sini, kemudian di sini kelola info pajak. Bisa diklik. Itu nanti bisa untuk mengisi informasi pajak. Langkah ke-13 adalah mengajukan PIN Google AdSense. Nah, ketika sudah berhasil mencapai ini ya, $10 atau Rp130.000, teman-teman bisa mengajukan PIN Google AdSense. Nah, tujuan dari ini adalah itu untuk memverifikasi alamat. Jadi untuk apa ya namanya ya, meyakinkan karyawan YouTube atau meyakinkan pihak YouTube bahwa kita itu benar-benar manusia yang punya alamat, bukan mesin atau robot. Nah, itulah tujuan verifikasi alamat. Nah, kemudian setelah teman-teman itu mengajukan PIN, teman-teman itu langkah berikutnya itu yang ke-14 itu menunggu PIN Google AdSense sampai rumah atau mengambil PIN Google AdSense di kantor pos. Tinggal pilih mau nunggu di rumah lama apa datang saja ke kantor pos. Ketika sudah lebih dari 1 bulan ya, saran saya teman-teman itu ambil saja di kantor pos, datang saja ke kantor pos.
jangan terlalu pasif menunggu di rumah. Memang akan terkirim, tapi mungkin akan lama. Akan lama-lama gitu. Biasanya yang terjadi seperti itu. Jadi saran saya itu ambil saja di kantor pos. Paling kantor pos itu jamnya seberapa. Nah, ini sama seperti tadi, yaitu untuk memverifikasi. Kemudian langkah ke-15 adalah verifikasi alamat. Jadi setelah PIN itu sudah dapat, itu teman-teman nomor yang ada di PIN, di kertasnya itu PIN itu ada nomornya. Itu harus dimasukkan ke AdSense ini. Nanti akan ada linknya gitu. Arah ke sana itu masukkan angka-angka itu. Nah, itu namanya verifikasi alamat. Kemudian langkah ke-16, mengajukan rekening. Nah, ini ya, biar teman-teman tidak salah paham. Mengajukan PIN Google AdSense dengan mengajukan nomor rekening itu bisa dilakukan secara bersamaan karena syaratnya itu sama, yaitu $10 atau Rp130.000. Nah, syaratnya sama, karena syaratnya sama itu boleh mengajukan PIN dulu, boleh mengajukan nomor rekening dulu, boleh bersama-sama. Karena saya dulu itu dalam 1 hari langsung mengajukan PIN sekaligus mengajukan nomor rekening. Dalam 1 hari saya mengajukan ini. Tanggal berapa? Saya lupa itu. Kalau tidak salah 3 Mei. Teman-teman bisa dicek di video saya yang lama itu, bisa dicek. Mungkin 3 Mei atau tanggal berapa itu. Saya mengajukan dua-duanya. Kenapa harus mengajukan nomor rekening? Nah, ini ya, karena gaji kita itu akan ditransfer lewat rekening itu. Seperti itu ya. Karena saya sudah pernah itu ditransfer. Nah, jadi ini, kalau nomor rekeningnya, ini ya saya beri keterangan ya. Itu boleh pakai rekening yang baru, boleh pakai rekening yang lama, bebas. Yang penting nomor rekeningnya itu terdaftar di bagian sini. Nah, ini ya, ketika masuk Google AdSense, kemudian masuk pembayaran, nanti akan ada itu yang ini agak login. Nah, gini, bagaimana Anda menerima pembayaran? Nah, di sini ini ada nomor rekeningnya, kelola metode pembayaran. Di sini akan ada daftar bank. Nah, teman-teman dicek nomor rekeningnya itu ada, banknya itu ada di daftar ini atau tidak gitu. Kalau ada, nah bisa masuk itu, nggak masalah. Rekening lama, rekening baru, asalkan terdaftar di sini tidak masalah. Selanjutnya, langkah ke-17 adalah verifikasi nomor rekening. Nah, caranya ketika teman-teman sudah mengajukan verifikasi, mengajukan nomor rekening, teman-teman itu akan ditransfer sejumlah uang, kira-kira itu antara 99 sampai 999 rupiah. Pokoknya uangnya itu kecil sekali ya, antara 99 rupiah sampai 999 rupiah. Uang itu akan di transfer ke rekening teman-teman. Kalau teman-teman punya aplikasi itu mungkin bisa langsung dapat nominalnya, dapat laporannya. Teman-teman bisa langsung masukkan. Karena saya dulu itu tidak punya aplikasi yang saya pakainya kan BNI. Saya nggak punya BNI Link atau apa namanya itu, Brilink atau apa itu. Saya tidak punya itu. Kalau punya mungkin bisa langsung. Jadi saya dulu itu ngeprint, datang ke bank untuk ngeprint biar ngecek nomornya yang masuk itu berapa itu yang transferannya. Nah, setelah itu angka ya transferannya itu dimasukkan ke AdSense juga, ke sini juga dimasukkan. Setelah dimasukkan nanti, nah akan berubah tampilannya menjadi seperti ini. Tadinya ini masih kosong, berubah menjadi ini rekening ini. Kemudian langkah ke-18 adalah teman-teman itu kejar $100 atau 1.300.000.
Rp100.000. Nah, ini adalah batas minimal supaya gaji teman-teman itu bisa cair. Nah, tapi ini itu kalau misalkan teman-teman itu mau gajinya dinaikkan, batas minimalnya dinaikkan itu bisa menjadi 5 juta, 6 juta, 2 juta itu bisa. Tapi kalau diturunkan nggak bisa. Misalkan ini diubah jadi 500.000, batas minimalnya itu tidak bisa. Jadi untuk mengumpulkan ini ya teman-teman itu gini, tidak harus 1 bulan ya. Misalkan teman-teman bulan ini tuh hanya dapat 50.000, nggak bisa cair kan. Bulan depan dapat 60.000, tinggal dijumlahkan aja, jumlah nanti lama-lama akan jadi 1.300.000, tidak akan hangus. Kalau sudah masuk adsense tidak akan hangus. Berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Tapi kalau masih di analitik itu masih rawan. Harus diverifikasi 2 langkah itu biar aman. Dan saya tuh dulu ngumpulkan itu selama hampir 4 tahun itu baru cair. Dan itu karena traffic saya masih rendah ya. Harapan saya itu perkiraan saya tahun sekitar setahun 5 bulan itu baru bisa cair lagi. Perkiraan saya seperti itu. Tapi nanti tergantung trafficnya naik atau enggak. Semoga saja naik. Nah, di sini saran saya itu jangan traffic tidak valid ya. Kalau traffic tidak valid seperti yang saya jelaskan tadi, iklan dicabut, pendapatan tidak naik-naik. Seperti itu. Kemudian langkah ke-19 itu adalah gaji YouTuber itu cair. Jadi akan otomatis cair antara tanggal 21 sampai 26. Nah, biasanya itu tanggal 22 itu cair. Langsung masuk ke rekening. Nah, kemudian ini catatan dari saya. Jika ada kekurangan, mungkin ada langkah yang belum perlu ditambahkan, mungkin teman-teman bisa memberikan komentar di bawah. Saya mau memberikan tambahan atau mungkin ada yang terlewat, yang mungkin saya terlewat, mungkin bisa berikan komentar. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman masih ada kesulitan itu, ya boleh bertanya juga di kolom komentar. Silahkan tanya itu kalau ada kesulitan. Tapi saran saya itu tanyanya itu jangan bertanya di bawahnya komentarnya orang. Maksudnya ada orang komentar, teman-teman balas komentar yang ditujukan ke saya, itu jangan seperti itu. Nanti kemungkinan itu entah terbaca atau tidak ya. Kalau misalkan mau tanya itu buat komentar baru, teman-teman komentar baru, jangan di mengomentari komentar orang gitu. Karena kemungkinan tidak terbaca. Nah, kalau komentar baru itu saya usahakan nanti menjawab pertanyaan teman-teman kalau ada kesulitan. Namun sekali lagi saya ingatkan ya, teman-teman ikuti per langkahnya saja ya. Kalau teman-teman sudah mencapai langkah ke-6, sudah selesai langkah ke-6, teman-teman cek langkah ke-7, langsung langkah ke-7. Tidak perlu buru-buru untuk langkah berikutnya, selesaikan dulu langkah 7. Seperti itu. Ya, kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar yang pasti, jangan komentar di link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan komentar YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.